Hey guys, welcome back to my YouTube. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini benar-benar gak niat filming sama sekali. Dan aku juga cuma seadanya banget, pakai jaket dan pakai dalamnya daster gitu. Makanya aku pakai jaket dan gak makeup sama sekali. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang cerita aku dari pertama kali investasi saham sampai dengan sekarang, yang banyak penyesalannya, banyak juga belajarnya dan lain-lain sebagainya. So yang udah nungguin video tentang saham, jangan lupa jangan di skip videonya, tonton videonya sampai akhir, and happy watching. Nah, kalau misalkan kalian tanya aku tuh invest saham itu dari kapan, jadi aku itu invest saham itu dari bulan November 2020. Kalau misalkan terjun di reksadana itu aku di bulan September 2020. Nah, kalau misalkan aku reksadana itu pakainya itu aplikasinya Bibit, sedangkan kalau misalkan di saham itu aku pakai Sekuritas Indo Premier, nama aplikasinya itu IPOT. Yang ini aplikasinya. Waktu tanggal 16 November tahun 2020 aku beli BBRI, satu lot itu adalah saham pertama aku, yaitu adalah sahamnya Bank BRI. Kenapa sih aku tertarik pertama kali itu beli sahamnya BRI? Yang pertama karena aku sendiri dari dulu sampai sekarang beserta keluarga-keluarga aku itu tuh pengguna setianya Bank BRI. Meskipun sekarang aku lebih prefer ke BCA ya. Jadi sebelum aku kenal sama yang begini-beginian gitu, aku pakai BRI, dan keluarga-keluarga aku pun, keluarga besar semuanya pakai BRI. Jadi menurut aku BRI itu termasuk bank besar yang bisa aku lihat ada di mana-mana, bahkan di kota-kota kecil pun itu ada Bank BRI. Jadi kayak Bank BRI itu dia support UMKM juga dan lain sebagainya. Jadi aku senang banget kalau misalkan aku punya BBRI gitu pada saat itu. BBRI juga termasuk perbankan terbesar kedua setelah Bank BCA. Dia itu terbesar kedua karena BBRI ini, Bank BRI ini dia memberikan kredit kepada UMKM dan juga segmentasinya itu pada pasar UMKM dan masyarakat dari rendah ke bawah gitu. BBRI juga pertumbuhannya konsisten dan fundamentalnya bagus, jadi aku yakin kalau misalkan BBRI itu bakal jadi pilihan yang tepat jadi saham pertama aku. Makanya kenapa pertama kali beli saham aku beli BBRI, karena pada saat itu juga harganya masih murah, jadi ya why not aku beli BBRI. Selanjutnya yaitu pilihan saham kedua aku jatuh kepada ASI. ASI itu Astra International, dimana dia lini bisnisnya itu di otomotif, terus ada di jasa keuangan, ada di alat berat, teknologi informasi, dan infrastruktur dan logistik. Nah, ASI ini termasuk blue chip juga. Dia potensi kenaikannya tuh lumayan besar, sekitar berapa 60-an%, dan harganya itu sekarang lagi murah. Jadi aku beli ASI karena alasan itu. Nah, lanjut terus pada tanggal 8 Desember 2020 aku beli ICBP. ICBP ya kalian tahulah ini perusahaan apa. Ini perusahaan yang mengeluarkan produk surga dunia, yaitu Indomie seleraku. Kapan aku jadi selera kamu? Ya, jadi aku beli ICBP satu lot. Waktu itu aku beli harganya itu kalau nggak salah 9.800. Ntar aku bakal taruh di sini. Nah, kenapa aku waktu itu memutuskan untuk beli satu lot ICBP? Alasannya karena waktu itu harganya lagi murah. Jadi waktu sebelum aku beli ICBP, aku tuh mantau-mantau harga ICBP itu kayak 10.000 ke atas gitu-gitu, hampir mau nyentuh 11.000 gitu. Dan aku tuh bener-bener nungguin si ICBP itu sampai harganya tuh di bawah 10.000. Nah, pas harga ICBP itu 9.000, kan itu udah di bawah 10.000 tuh, 9.800 waktu itu aku beli tuh.
Nah aku jadi kayak yang udah fix aku langsung beli ini ICBP karena aku seneng banget sama produk-produknya Indofood gitu kan. Jadi ICBP ini termasuk salah satu saham blue chip juga nih guys. Nah kenapa ICBP ini banyak banget digemari para investor juga, salah satunya karena ya produk-produknya itu terus berkembang dan juga justru malah di mancanegara tuh semakin terkenal gitu loh. Salah satu alasan aku kenapa aku pilih ICBP berada di portofolio aku karena aku suka sama Indomie dan aku pengen bukan hanya aku makan aja, tapi aku pengen punya sahamnya jadi bagian dari perusahaan tersebut. Lanjut ke isi dari portofolio aku. Jadi pada tanggal 22 Desember 2020 aku tuh beli 3 emiten sekaligus, yaitu aku beli Antam, ANTM atau Aneka Tambang. Yang kedua aku beli Pegas, PGAS, yaitu perusahaan gas negara. Dan yang ketiga aku beli PWON, PWON, yaitu Pakuwon Jati Tbk. Nah, kenapa aku langsung beli tiga-tiganya? Karena waktu tanggal 20 Desember itu marketnya lagi crash dan aku lumayan lagi ada sisa amunisi. Jadi aku kayak yang langsung masukin aja gitu ke saham. Aku nyicil lotnya. Di Antam aku beli 2 lot. Dan kenapa aku pilih Antam untuk menyalurkan amunisi aku? Karena waktu itu Antam tuh lagi hype banget dan dia tuh harganya bener-bener melonjak tinggi drastis banget. Kalau sekarang ya kayak Arto lah ya dulu tuh Antam bener-bener berjaya banget. Even itu Antam sekarang turun pun dia harganya meskipun marketnya lagi merah, sekarang kan banyak yang merah, tapi si Antam ini dia masih bagus kok kinerjanya. Nah, jadi si Antam ini atau Aneka Tambang ini dia tuh merupakan anak perusahaan BUMN Pertambangan Inalum, dimana dia tuh memproduksi kayak emas, nikel, ya pertambangan kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, Antam ini dia juga termasuk saham blue chip juga, dimana dia fundamentalnya bagus dan bakal ada proyek-proyek yang menyangkut pautan dengan Antam itu. Jadi dia kinerja kedepannya itu masih sangat bagus. Jadi kenapa aku sampai sekarang juga masih hold si Antam ini. Nah selanjutnya yaitu aku beli Pegas, yaitu perusahaan gas negara. Kenapa aku memilih untuk beli Pegas dan aku belinya langsung 2 lot? Itu alasannya karena jujur aja waktu itu aku terinfluence oleh si Kaisang Pangarep gitu kan. Jadi dia itu ngepom-pomin Pegas tiap hari bahwa dia tuh narok di saham Pegas. Jadi aku kayak yang ke-trigger gitu loh. Jadi aku akhirnya beli Pegas. Si Pegas ini kenapa aku masih hold sampai sekarang meskipun sekarang udah minusnya banyak banget, minus 30-an, karena untuk long term ini Pegas ini insya Allah performanya bagus. Dan peran si Pegas ini dia itu untuk pemenuhan gas bumi domestik. Nah jadi si Pegas sendiri ini pemerintah Indonesia pun memiliki saham Pegas itu sekitar 56%, hampir 57% di saham Pegas ini yang dikelola oleh Pertamina. Nah kenapa aku tertarik untuk beli PWON? Karena dia itu pengembangannya itu di sektor real estate, dimana ada retail, terus ada residensial, komersial, dan juga perhotelan. Nah waktu itu juga si PWON ini dia valuasinya masih murah dengan kalau misalkan jangka panjang itu performanya bagus. Dan si PWON ini dia juga salah satu saham yang banyak diminati oleh investor-investor baik lokal maupun asing. Kalau misalkan kalian nggak tahu PWON ini perusahaan apa, jadi PWON ini tuh Pakuwon Jati Tbk. Kalau misalkan kalian tahu Kokas, kalian tahu Gandaria City, kalian tahu Tunjungan Plaza, terus kalian tahu Pakuwon Mall, nah itu tuh bagian dari Pakuwon Jati Tbk. Yang aku pelajari dan yang aku dapat selama setengah tahun ini, waktu Januari itu aku ngehold Antam dan itu udah profit sampai dengan 85%, dimana waktu itu Antam lagi
ngebum-bumnya itu mantep banget sampai aku sendiri profit 85%. Tapi karena aku cuma punya 2 lot ya, kayak yang aku nggak masukin begitu banyak ya, jadi untungnya pun nggak begitu banyak. Tapi kalau misalkan bisa flashback ulang, aku kayaknya lebih baik pada saat itu TP dulu. Cuman kan ya namanya penyesalan kan selalu ada di akhir, jadi ya udahlah kayak gitu. So jadi aku banyak beberapa yang nyesel, baik itu di saham maupun reksadana. Waktu bulan-bulan Desember dan Januari lagi naik-naiknya, aku nggak take profit dulu, tapi aku tetap hold sampai sekarang harganya justru malah udah jatuh lagi. Terus yang aku sesali juga waktu itu aku buy ICBP waktu itu ya, karena yang tadi aku udah jelasin, karena terlalu exciting, aku nggak sabar, aku nggak nunggu dulu harganya sampai berapa ke depannya. Alhasil aku beli ICBP di harga 9.000-an lebih, dan harganya justru malah tambah turun, dan sekarang ya kalian bisa lihat di market harga ICBP udah 8.100-an mungkin kalau nggak salah. Jadi aku udah rugi banyak banget. Di portofolio aku pun ICBP aku minus 17%, dan aku tetap hold karena aku sayang kalau misalkan mau nge-cut loss. Jadi ya mungkin untuk long term ya ada baiknya juga di hold, jadi aku tunggu aja karena aku juga nggak buru-buru dan nggak boncos-boncos banget sih. Jadi ya udah aku diemin aja. Selanjutnya yaitu aku menyesali aku beli Pegas karena pom-pom. Aku itu nggak kayak cari tahu lebih dalam gitu sebelum aku beli. Aku kayak yang benar-benar terinfluence untuk beli Pegas, dan akhirnya sekarang di portofolio aku si Pegas ini udah minus 32%, dan itu minus terbanyak di antara yang lainnya. So ya mungkin untuk kedepannya ya, in the future aku tuh kayaknya bakal jual Pegas, bakal jual PWON, dan juga bakal jual ICBP kalau minusnya udah nggak terlalu banyak dan udah stable lagi. Tapi sementara di hold dulu. Nah kalau misalkan untuk fokus jangka panjangnya, aku kemungkinan bakal fokus di BBRI karena dia masih punya potensi naik yang tinggi. Dan kalau misalkan aku punya uang, aku tuh lagi ngincer di BBCA, dan juga aku ngincer TLKM sampai valuasinya harganya udah diskon. Mungkin kedepannya aku cuma akan fokus di 2 atau 3 emiten aja. Jadi di portofolio aku nggak terlalu banyak emiten. Sekarang 5 tuh kayaknya terlalu banyak, dan aku nggak bisa fokus untuk ngeliatin satu-satu perkembangannya. Analisis fundamental dan juga teknikalnya juga aku yang masih juga belajar. Baiknya aku cuma fokus di emiten-emiten yang benar-benar aku pengen fokusin aja, yaitu sekitar 2 atau enggak 3 emiten. So guys, mungkin itu aja cerita lika-liku aku investasi saham dari aku yang nggak tahu apa-apa sampai benar-benar sekarang ya learning by doing gitu kan. Aku belajar dari kesalahan aku sendiri dan dari apa yang aku rasain, dari pengalaman aku, belajar dari pengalaman. So mungkin itu aja yang bisa aku sampein. Semoga videonya membantu. Lain kali aku bakal ngejelasin lebih lanjut tentang investasi saham itu kayak gimana, awalnya harus gimana, dan lain sebagainya. So thank you so much for watching this video, and see you on my next video. Bye bye.